Lama sekali. Benar, bentar, mau pintu. Dia mau semproh ya. Ayo, assalamualaikum nih. Saya Juga enggak? Mesti satu. Saya satu tadi menang. Oh, lagi silakan nih. ayo udah cepat. Ya Allah, cepat Aisyah. Ya Allah. Ya Allah, lamanya. Gampang. Oke. Lama sekali itu aja. Ayo Lesti, bertanya dulu. Apa fakta pendorong kemajuan Islam di Indonesia? Apa faktor pendorong kemajuan Islam di Indonesia? Apa? Faktor pendorong kemajuan Islam di Indonesia? Boleh, terserah kalian. Yang penting saya udah bertanya. Apa faktor pendorong kemajuan Islam di Indonesia? Aku yang menanggapi Lesti ya. Saya. Saya sekarang, saya lagi. Belum, sudah tulis dulu, belum kan? Ya, pertanyaan saya. Jangan lupa ditulis. Apa saja kontribusi pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi? Saya. Udah. Apa saja kontribusi pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi perkembangan sains di Indonesia? Di grup. Ica di grup. Perkembangan sains di Indonesia. Kemana? Ya terserah. Saya boleh izin ya? Saya mau dulu. Saya nih, suruh nambah. Assalamualaikum. Jadi pertanyaan saya, gimana perkembangan sains dan Islam di wilayah Asia selain Indonesia, yaitu Cina? Masih Assalamualaikum. Di wilayah Asia. Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kontribusi pemerintah. Kontribusi pemerintah dalam mendukung perkembangan sains di Indonesia. Penyebaran Islam ke berbagai wilayah yang baru sehingga Islam pun bertemu dengan berbagai kebudayaan baru pula yang memiliki halaman pengetahuan yang baru sehingga hal tersebut menjadi faktor yang mendorong lahirnya ilmu pengetahuan. Yang bisa Menambahkan. Menambahkan. Yang tertinggi dulu. Ya, yang ini dulu. Saya mau menambahkan. Siapa? Anissa. Menambahkan. Bang.
kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang memungkinkan cepatnya penyebaran informasi, termasuk akses yang lebih mudah terhadap sumber-sumber informasi keagamaan, juga turut berperan dalam memfasilitasi kemajuan dalam pemahaman agama dan umat Islam di Indonesia. Sekian. Ada lagi yang mau menambahkan? Pokoknya siapa nih Gusti? Baik, izin menambahkan faktor-faktor pendorong masuknya agama Islam di Indonesia adalah satu, agama Islam bersifat terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari akulturasi Islam dengan kebudayaan yang sudah ada sebelumnya di Indonesia, yaitu Hindu dan Buddha. Contohnya dapat dilihat dari masjid-masjid kuno dengan tumpeng yang sebenarnya menjadikan unsur agama Hindu. Kemudian tidak ada kelas sosial. Alasan lain Islam berkembang cepat di Nusantara adalah karena tidak adanya sistem kasta atau kelas sosial. Dengan kata lain, kedudukan setiap orang dalam ajaran Islam sejajar atau sama, tidak ada lebih berat ataupun lebih ringan. Perbedaan yang dilihat Allah adalah kebaikan dan amalan yang diperbuat setiap orang selama mereka hidup. Kemudian faktor ketiga adalah cara ibadah yang sederhana. Tata cara peribadatan agama Islam terbilang sederhana dan mudah. Kaum muslim tidak perlu memakai biaya besar untuk bisa beribadah. Kemudian penyebarannya dengan cara yang damai. Jauh sebelum pengaruh Islam masuk, Indonesia sudah memiliki budaya tersendiri dari ajaran Hindu dan Buddha. Kemudian terjadi proses akulturasi antara agama Islam dan dengan Hindu dan Buddha yang berlangsung damai. Maka dari itu, maksudnya pengaruh Islam ke Indonesia juga mendapat sambutan baik dari masyarakat setempat. Dan yang terakhir adalah tidak adanya paksaan. Agama Islam yang tidak pernah memaksa siapapun, artinya setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih agamanya masing-masing. Terima kasih. Iya ya. Baik, sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Hikmah. Apa saja kontribusi pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi perkembangan sains di Indonesia? Izin menjawabnya dari saudara Asrul Hikmah. Oke, semuanya teman-teman sudah dari saya Ibnu Hajur. Nah, jadi saya bakal menjawab pertanyaan dari Asrul Hikmah. Apa saja kontribusi pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi perkembangan sains yang ada di Indonesia? Jadi, kontribusi pemerintah, khususnya kita yang ada di Indonesia, kontribusi pemerintah itu sangat besar. Pertama, pemerintah itu bakal memfasilitatori kita, umumnya kita sebagai masyarakat yang belum tahu sepenuhnya tentang perkembangan sains. Nah, pemerintah itu sebagai garda terdepan untuk pembangunan dari segi masyarakat. Contohnya, contoh kecil kita yang ada di pedesaan yang ada di pedesaan yang ada di kumuh-kumuh itulah. Nah, di mana peran pemerintah untuk memberikan informasi-informasi tentang perkembangan sains yang ada di Indonesia? Contohnya, pemerintah itu menyediakan ada namanya kalau dalam kemarin literasi digital namanya. Di sana literasi digital itu khususnya kita yang warga negara Indonesia yang sudah dikenal sebagai era 5.0, ajarnya internet untuk kemajuan literasi digital. Nah, di situ dijelaskan bahwa pemerintah itu memilih jalan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memilah dan memilih informasi-informasi yang ada di Indonesia itu dengan valid, dengan benar. Contohnya, kenapa harus diberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat untuk memilah dan memilih informasi yang benar yang tidak benar? Dikarenakan kebanyakan yang kita alami sekarang di era yang sekarang ini, banyak dari masyarakat itu kalau masyarakat pada umumnya itu memilah informasi apa yang tertera, apa yang viral saja yang diambil. Akan tetapi ini tugasnya untuk pemerintah itu memberikan pengarahan, sosialisasi kepada masyarakat untuk membedakan mana informasi yang datangnya dari pemerintah dan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Nah, untuk yang kedua,
pemerintah itu ada namanya apa ya? Jalur pemerintahan kayak foksinya masing-masing dari pemerintah itu ada namanya kerjasama antar pemerintah dari badan hukum, aparat negara. Nah, di situ bahwasanya kalau tidak ada kontribusi atau hubungan kerjasama antara pemerintah dengan pihak masyarakat, pihak kepolisian, pihak hukum, maka di sana pemerintah ini tidak ada gunanya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pihak kepolisian ini sangat berperan penting untuk mengawasi dan menindaklanjuti masyarakat yang pada umumnya melakukan kesalahan, begitu. Nah, jadi apa tugas dari kepolisian untuk melakukan kerjasama? Jadi tugas kepolisian untuk melakukan kerjasama di sini untuk untuk memberikan pengarahan dan sekaligus untuk memberikan pemberitahuan kepada masyarakat gunanya kepada masyarakat yang melakukan kesalahan. Maka kepolisian ini ada undang-undang yang membahas tentang berhaknya polisi untuk menghukum seseorang apabila telah diberikan saksi selama satu atau 2 kali. Mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah jelas? Jelas. Aku dulu yang wajib. Yang wajib. Iya sih, yang sunnah. Yang sunnah Oke, pertanyaannya apa saja kontribusi pemerintah dalam mendukung perkembangan sains di Indonesia? Pemerintah memiliki berbagai peran, di antaranya itu adalah pendanaan penelitian. Sering kita lihat dalam kebijakan pemerintah seperti program beasiswa untuk peneliti muda, kan itu salah satunya pendanaannya. Terus yang kedua, pembentukan institusi sains. Pemerintah mendirikan institusi sains seperti lembaga penelitian, universitas dan pusat riset yang membantu dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah kebijakannya, diantaranya itu adalah kebijakan dari regulasi, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan dari regulasi untuk mengatur penelitian, perlindungan hak kekayaan intelektual dan etika penelitian. Terus yang keempat adalah pendidikan sains. Pemerintah berperan dalam menyediakan pendidikan sains berkualitas dari tingkat dasar hingga ke perguruan tinggi untuk menciptakan generasi peneliti dan ilmuwan yang kompeten. Yang kelima adalah promosi inovasi. Pemerintah mendukung inovasi melalui program-program insentif seperti pajak dan insentif lainnya yang mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan. Dan yang terakhir adalah kolaborasi internasional, di mana pemerintah Indonesia berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk memfasilitasi pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi ke negara lain. Seperti sering kita lihat kan, pertukaran pelajar ke luar negeri. Terus semua kontribusi ini penting untuk memajukan sains di Indonesia dan membantu negara dalam mencapai kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya dari Nurul. Saya rasa sangat berkesan bagi saya. Sudah ya? Gak ada lagi yang namain? Itu tadi dulu gak ada. Yang terjawab. Ibu negara. Ngambek ya semua. Anda soalnya sama. Lanjut pertanyaan ketiga. Ini Kenapa mau? Gak jadi dah, itu gak mau dia bilang. Kenapa mau ya? Terjawab. Jalannya bagus.
Barat, khususnya di Eropa. Jadi Cina dan Eropa ini motif besarnya yang ditanam yang tertera di dalam jurnal ini bahwasanya Tionghoa dan Eropa melakukan pertukaran untuk memajukan inovasi-inovasi atau perkembangan sains yang ada di dua negara ini. Jadi pada tahun 618 Masehi, misi Thomas Yesuit namanya pada abad ke-16 dan abad ke-17 memperkenalkan ilmu pengetahuan barat dan astronomi, kemudian melakukan revolusi sendiri menuju Tiongkok. Dan pengetahuan tentang teknologi di Tiongkok dibawa ke Eropa. Pada abad ke-19 dan abad 20, pengenalan teknologi barat merupakan faktor utama dalam modernisasi di Tiongkok. Jadi modernisasi ini adalah pengembangan modernisasi kemodernan yang ada di Tiongkok. Bangsa-bangsa Eropa ini membawa inovasi ke Tiongkok untuk memperkenalkan budaya barat yang ada di Eropa, kemudian dibawa ke Tiongkok begitu. Nah, itulah faktor yang mendasari bahwa yang perkembangan sains yang ada di Tiongkok, khususnya di Cina, pada dasarnya dibawa oleh Eropa dengan dalih pertukaran pelajar dari Cina ke Eropa. Jadi mereka ini barter istilahnya. Orang Cina pergi ke Eropa untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Cina. Kemudian orang Eropa datang ke Tiongkok untuk memperkenalkan budaya-budaya Eropa, sekaligus untuk memberikan modernisasi kemajuan atau kemodernan yang ada di Eropa dibawa ke Cina begitu. Itu dasarnya makanya perkembangan sains Islam yang ada di Cina tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya sebagai yang menjawab pertanyaan dari nomor 3 ini merasakan kekurangan sebelum saya dikritik terlebih dahulu. Makanya saya minta dari teman-teman untuk menambahkan sekaligus untuk memberikan saran apa saja yang masih kurang di dalam penyampaian saya tersebut. Waalaikumsalam. Jadi saya menanggapi perkembangan sains Islam di Tiongkok memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Pada abad ke-8 hingga abad ke-14, Tiongkok mengalami periode keemasan di dalam pertukaran budaya dan dunia dengan dunia Islam melalui jalur Buddha. Selama periode ini
Nah,